mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Paman tentu pernah mendengar sebuah teluk yang bernama Teluk Pangpang. Benar. Di Blambangan memang terdapat sebuah teluk yang bernama Pangpang. Teluk itu bernama Teluk Pangpang. Sedikit ke arah utara dari teluk itu, di sanalah letak perkampungan nelayan Hamuncar yang aku sebut. Nah, itu bukti bahwa kami memang berasal dari Blambangan. Kalau begitu, apakah kalian berasal dari Hamuncar? Kami tidak tinggal di Hamuncar, Kisanak. Namun sedikit lebih ke barat, di kaki Gunung Raung sebelah selatan. Di sana terdapat sebuah perkampungan yang bernama Pasanggaran. Pasanggaran? Iya. Aku pernah mendengar nama itu. Ada beberapa nelayan di Hamuncar yang mempunyai saudara dan sanak kadang di tempat itu. Bukan main. Sungguh sulit dipercaya bahwa kalian berasal dari Blambangan. Sebuah tempat yang jauh sekali. Tempat yang membutuhkan waktu sekitar 4 hari melalui laut. Namun bisa berhari-hari, bahkan berhitung bulan, jika dilalui dengan jalan darat. Iya. Kami memang telah berjalan berhari-hari ke sana. Dan meski harus menempuh beberapa hari lagi, kami tidak merasa keberatan, asal bisa melihat keanehan di Nusa Kambangan itu. Kami akan merasa sangat puas dan lega jika bisa sampai di Nusa Kambangan. Wah, kalian berdua orang aneh. Mempunyai kegemaran yang juga aneh. Kalau kalian mau mendengar nasihatku. Nasihat bagaimana yang akan Kisanak berikan kepada kami? Sebaiknya urungkan niat kalian ke tempat itu. Itu jika kalian merasa sayang kepada nyawa kalian sendiri. Mengapa Kisanak Bendono? Yang aku dengar, ada saat ini keanehan-keanehan yang terjadi di tempat itu semakin menjadi-jadi. Jika kalian berdua mendatanginya, maka bisa aku ibaratkan dengan Soroh Nyowo. Tempat itu sangar dan wingit sekali. Ibarat Jalomo Moro Jalmo mati, Sato Moro satu mati. Percayalah dengan kata-kataku. Aku ngeman kalian berdua. Apakah Kisanak bisa menyebut dengan pasti peristiwa yang telah terjadi di sana? Maksudku, keadaan yang katanya semakin menjadi-jadi itu, Kisanak. Aku tidak jelas. Namun, beberapa nelayan yang baru-baru ini berlayar di sekitar tempat itu mungkin bisa menjelaskannya. Apakah masih ada kaitannya dengan api aneh yang Kisanak sebutkan tadi? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Ya, baiklah. Terima kasih, Kisanak Bendono. Keterangan yang Kisanak berikan justru semakin menarik minatku untuk mendatangi tempat itu. Rasanya kami ingin segera sampai di sana dan segera melihat apa. Baiklah, terserah sajalah. Aku hanya berkewajiban mengingatkan. Jangan dekati tempat itu. Namun rupanya kalian memang sejenis manusia yang aneh, yang justru senang menikmati bahaya. Sama halnya dengan Kisanak saat berada di tengah laut, menghadapi gempuran ombak dan badai. Pekerjaan semacam itu tentu mengandung bahaya. Namun Kisanak tidak jera juga, bukan? Bahkan mungkin menyebalkan jika terlampau lama berada di daratan. Mencari ikan adalah pekerjaanku yang sudah mendarah daging. Sama saja dengan kami, Kisanak. Kami sudah terbiasa melihat hal-hal yang kami rasakan janggal dan mungkin menawan. Namun untunglah selama ini kami selalu saja selamat. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih Kisanak. Kami mohon diri. Kami juga mohon diri, Paman. Ya, selamat jalan.
Teruslah berkuda ke arah barat. Jika kalian menemukan 2 buah batu besar, sebesar 2 ekor gajah yang duduk berjajar. Di antara kedua batu itu terdapat jalan setapak, yang merupakan jalan pintas melewati punggung bukit itu. Nah, lewatlah di sana. Terima kasih. Kami mohon diri ke sana. Ya. Badrawati, dengar. Aku mempunyai sebuah peringatan untukmu. Peringatan, Paman? Iya. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Lain kali, jangan berpura-pura seolah aku ayahmu. Mengapa? Risih rasanya. Yang jelas, aku bukan ayahmu, bukan? Tahu? Lain kali, jika ada yang bertanya kepadaku, aku akan mengatakan aku adalah cucumu. Cah edan. Dan bintang-bintang yang gemerlapan, buran-buran ombak seolah menjadi sebuah irama gemuruh. Tian patungan sederhana dengan beberapa buah rumah beratap rumbia itu telah mereka lewati. Dan akhirnya mereka menemukan 2 buah batu besar yang dimaksud. Nampaknya benar batu-batu ini yang disebut oleh orang itu tadi, Badrawati. Benar, Paman. Dan kita harus menuntun kuda-kuda kita. Tetapi kalau ternyata kuda-kuda kita tidak mungkin kita lewatkan tempat ini, maka apa boleh buat? Kita harus mencari jalan lain. Sayang kan kalau kuda ini kita buang begitu saja? Nampaknya terjal sekali. Kita akan mencobanya, Paman. Oh, Tidak boleh. Ternyata ada orang. Tadi aku tidak melihatnya. Tahu-tahu sudah ada orang berdiri di atas tanah pasir itu. Hati-hati, Badrawati. Iya. Siapa kau? Kalian berdua sudah pernah mendengar nama Brongot Wadas Lintang? Brongot Wadas Lintang? Iya, itulah namaku. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah berkenan memperkenalkan diri. Brongot Wadas Lintang. Bukan main. Nama itu sungguh sangar dan mengentarkan. Brongot Wadas Lintang. Namaku adalah... Tidak perlu. Mengapa? Aku sudah tahu siapa kau. Kau adalah sejenis kere yang berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Kau tidak perlu menyebut namamu. Aku adalah sejenis kere. Kau adalah serpihan dari kaum Sudra. Gila. bukan main. Kisanak rupanya mengetahui kami berdua memiliki Raja Kalacakra. Siapakah kau, Kisanak? Bagaimana kau bisa menyebut dengan tepat bahwa kami adalah pemilik Raja Kalacakra? Kau sama sekali tidak mempunyai cukup derajat untuk mengetahui siapa aku. Kembalilah, dan jadilah seorang gembala kerbau sesuai dengan namamu. Kau tahu siapa namaku? Namamu Bocah Angon. Angon? Bukan main. Di tempat yang sejauh ini. Kau juga tahu siapa aku? Namamu. Kisanak ternyata juga mengetahui namaku. Jangan coba-coba berani melewati tempat ini. Kalian harus pergi, atau kalian benar-benar akan terbunuh di sini. Bagaimana, Badrawati? Menarik sekali Paman Are Angon. Orang ini mengetahui cukup banyak berbagai hal atas diri kita. Justru karena itu, aku yang memaksa orang itu untuk membuka topengnya. Nah, Kisanak Brongot Wadas Lintang, kau mendengar apa yang dikatakan adikku? Adikku justru menginginkan kau membuka penutup wajahmu itu. Tidak mungkin. Kalau begitu, kami akan memaksa. Kalian pikir kalian akan bisa melakukan? Belum lagi kalian menyentuhku, tubuh kalian akan terbakar menjadi debu. Sebuah ancaman yang mengerikan sekali. Akan tetapi maaf, Kisanak, kemunculanmu di tempat yang sama sekali tidak terduga-duga ini, serta pengetahuanmu yang luas atas diri kami, justru mengusik rasa penasnya kau. Rupanya tidak tahu diri. Kalian akan membenturkan ilmu kalian denganku? Ya. Bersiaplah Kisanak. Kalau kau bermaksud mempertahankan penutup wajahmu itu. Baik. Dengan senang hati, aku akan melayani keinginan kalian. Namun jangan salahkan aku jika kalian mati di tanganku.
Kematian kalian tentu sangat merugikan bayi itu. Ayo, aku siap. Hup. Akan aku lebur kalian menjadi ongkokan debu. Jangan mematung saja. Paman. Bagaimana Badrawati? Orang itu berjalan terpincang-pincang. Mungkin kakinya cacat. Mungkin pula langkahnya yang cacat itu sengaja dibuat-buat untuk mengelabui kita. Tetapi kita jangan meremehkannya, Badrawati. Menilik orang itu mengetahui siapa kita, tentu mengetahui pula kemampuan kanuragan kita. Dari kain itu berubah. Kita serang orang itu secara beruntun, Paman. Dan aku akan berusaha secepatnya berampas tutup wajah itu. Kalau perlu dengan cambukku ini. Baik, kita lakukan dengan cermat. Hei, apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha? Kalau mau menyerang, ayo cepat seranglah aku. Kau pikir aku takut kepadamu, ha? Badrawati dan Lare Angon, kedua orang pemilik Raja Kantang, telah mempersiapkan diri pula dengan sebaik-baiknya. Ayo, mengapa kalian diam? Serap perlu merasa sungkan. Aku tidak merasa keberatan kalian berdua mengeroyokku. Siapakah sebenarnya kau, Paman? Mengapa masih harus bertanya-tanya lagi? Baik. Kata apa yang kau pergunakan itu? Cambuk. Cambuk ini bernama Kiai Kail. Aku sebut Kail karena untuk mengayal seperti pancing. Siapa tahu. Sejak kapan kau bersenjatakan cambuk, Badrawati? Yang tahu senjata ini. Baiklah. Cuat. Wati, nampaknya kau akan sanggup membelah tanah dengan ayunan cambuk itu. Buka topengmu. Sebelum... Aku justru ingin melihat bagaimana kau menggunakan cambuk itu. Serang! Siapa bilang? Aku di sini. Apa yang bukan main, Kisanak Lare Angon? Caramu menghindar luar biasa sekali. Aku tidak melenyapkan diri. Aku hanya menyelinap. Kau saja yang tidak melihat apa yang aku lakukan dengan jelas hingga mengira aku menghilang. Aku tahu siapa kau. Siapa aku? Kemampuan seperti yang baru saja kau tunjukkan dari ayunan cambukku, Munan. Meski hanya sekejap. Siapa aku menurutmu, ha? Rongot Wadas Lintang segera membuka caping dan penutup. Ternyata memang benar Kameswara Awati tersenyum liru. Dan dengan sinah mendekati Lare Angon. Bagaimana, Wati? Suaraku dan juga penampilanku. Dari tadi sebenarnya aku sudah mengira kemampuan Paman menghilang, membuat aku berkesimpulan orang yang aku hadapi adalah benar Paman Kamas. Cukup baik sajalah yang tahu senjata cambuk. Ki Brongot Wadas Keras adalah Paman Kamas. Lain lagi yang menguasai Aji Panglimunan, Badrawati. Dalam bentuk yang lain, aku yakinkan Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu juga menguasainya. Kemudian Paman Parajigading, yang pada saat ini aku ketahui jika Paman Parajigading itu juga mengajarkan Aji Pang menguasai ajian itu. Bagaimana menyebabkan? Padahal sebenarnya kami merasa kebingungan. Waktu yang Paman berikan kepada kami telah habis. Seharusnya padepokan justru baru sekarang kami menemukan titik terang kedua-duanya. Kedua-duanya? Atas apa saja? Atas Trinetra yang ketiga. Dan atas Kala Cakra Dara kami yang kelima. Mungkin akan kami temukan di Nusa Kambangan. Kalian berdua telah bertemu dengan Panji Saprang? Nah, betul Kameswara. Padaku, bagaimana ia berdang karautan? Siapa, Paman? Ken Arok itu? Ken Arok telah berga itu, bahkan oleh ajian yang aneh. Condo Birowo membuatnya kebingungan dan serba salah. Sekarang ceritakan, di mana kalian bertemu dengan Panji Saprang? Baru tadi pagi, Paman. Tadi pagi? Benar. Kami bertemu pula dengan Bibi Pinaka. Pinaka Swasti Ratu? Bagaimana ia juga bisa berada di sini? Katakan di mana? Di hutan Mentahok, Paman. Dengan singkat dan jelas, Pan menceritakan pengalamannya seolah tidak ada sebuah kata pun dari cerita itu yang tercecer dari gendang telinganya. Dan dirasakannya sangat berat.
dan tinggalkan Pinaka saat ia bertempur dengan Panji Saprang. Benar, Paman. Bibi Pinaka memerintahkan kepada kami untuk segera meninggalkannya. Kau lihat, Pak? Iya. Wujudnya dua sosok kerdil mengeroyok Bibi Pinaka. Ia tentu berada dalam bahaya. Tidak, Kameswara. Tidak bagaimana? Aku yakin Pinaka dengan Panji Saprang itu telah terjadi berkali-kali. Repotkan Panji Saprang, Jahmata Durga. Oleh Panji Saprang itu tertolong oleh kemunculan Pinaka. Dengan demikian, Pinaka tentu justru mempunyai sebuah cara untuk menghadapi Condo Pirogo. Ya, dengan demikian, bagaimanapun aku tetap merasa geliras. Kalian berdua pergilah mendahului ke Nusa Kambangan. Sementara aku akan mencoba menelusuri tempat yang Tadi Paman justru menghalangi niat kami untuk melintasi tempat ini. Aku sekedar menguji kesungguhan hatimu. Bagaimana Paman bisa mengetahui kami berada di sini? Sebuah kebetulan. Sejak tadi, ketika matahari belum tenggelam. Paman Bendono itu? Iya. Aku melihat dan ikut menyadap pembicaraan itu. Diceritakan oleh Ki Bendono itu saat itu yang aneh. Arah yang mata tiga hadir di tempat itu. Aku tidak tahu berkeliaran di manakah orang itu. Namun damar tahun, ya aku lihat jejak-jejaknya. Dan hal itu menunjukkan Lusaka yang hari itu. Perjalananmu, dan berhati-hatilah. Mencoba menemukan Bibi Pinaka? Iya. Paman aku yakin kalian berdua tidak membutuhkan kuda ini. Jangan buang kuda yang seekor. Berikan kepada salah seorang nelayan di Parangtaritis. Mereka tentu akan merasa senang. Tidak, Paman. Tidak bagaimana? Aku akan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Terserah kau, Badrawati. Nah, kita berpisah. Fit sekali ya, Paman. Siapa yang mengira Paman Kameswara? Lalu, ya. Kalau begitu, kau perlu membuktikan. Kemana, Paman? Ya, kau perlu mengelilingi jagat raya ini. Kau sampai tua dan buyutan dan bahkan kemudian mati. Sejari jentik luas dari dunia ini baru kau tempuh. Dunia ini sangat luas, Badrawati. Kau lihatlah, lautan yang gemuruh itu. Kau bisa mengukur seberapa jembatan. Kerjaan saja, Paman. Mari, Paman. Ayo. Kalian. Dan ini adikku Badrawati. Kami ingin numpang bertanya. Dari mana? Kami dari Wedi Kisanak, Baran. Oh iya. Namun, apakah yang akan kau tanyakan kepadaku? Kedua kapal layar itu akan berlayar kemanakah nantinya Kisanak? Ke barat. Oh, ke barat. Benar Kisanak Buntal. Di Cilacap, numpang kapal itu kan? Oh. Paman mau kuda. Kalian akan memberikan... Nah, seandainya kuda kami ini kami berikan kepada Paman, apakah Paman akan merasa senang? Senang sekali, tentu saja senang. Kalau begitu, kuda ini aku berikan kepada Paman. Paman boleh memilikinya, namun disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kuda ini membutuhkan Paman harus menyediakan rumput untuknya. Oh, tentu. Hal itu aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Buntal merasa gembira sekali. Sudah lama lelaki itu mengidamkan memiliki seekor kuda. Siapa menyangka tanpa ada hujan tiba-tiba dapati dan memberikan seekor kuda kepadanya. Kuda itu kuda putih yang tegar. Kameswara tidak melawan. Ia menurut saja ketika beberapa orang itu mendorongnya dengan kasar, menggiringnya menuju ke sebuah pendopo sederhana. Oncor segera dinyalakan menjadikan sekitar pendopo itu menjadi terang benderang. Seorang lelaki tua yang masih berbadan gempal telah diberitahu. Lelaki berbadan gempal itu memandang Kameswara dengan tatapan mata tak berkedip. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Mereka menggiringku ke sebuah pendopo kecil karena mengira aku telah melakukan tindak perbuatan yang merugikan mereka. Ada apa sebenarnya? Dia orangnya benar Ki Bugam. Masih muda dan tampan lagi. Siapa mengira perbuatannya bejat? Siapa namamu anak muda? Namaku Kameswara Kisana. Aku berasal dari kaki Gunung Raung di wilayah Bumi Belambangan. Mengapa Kisanak menangkapku?
Apa kesalahan yang telah aku lakukan? Jangan berpura-pura. Berpura-pura apa? Aku tidak sedang berpura-pura. Apa kesalahanku? Jangan membuatku jengkel. Jangan berpura-pura. Iya, aku tidak sedang berpura-pura. Kawan-kawan, kita akan melaksanakan kesepakatan yang telah kita perbuat. Yaitu, jika orang yang telah merusak desa kita tertangkap, kita akan membakarnya hidup-hidup. Siapkan perapian. Siapkan kayu bakar. Ayo, kita siapkan kalian. Siapkan kayu bakar. Kita siapkan minyaknya. Ayo. Juga minyak. Kita sulut bersama-sama. Perbuatan mereka lebih gila lagi. Mereka bermaksud menjatuhkan hukuman kepadaku dengan membakarku. Ayo, mengakulah. Tidak ada gunanya kau mengingkari diri dan berpura-pura. Kami telah berketetapan hati untuk membakarmu. Kisanak, aku sungguh menjadi bingung. Aku tidak mengerti. Apa kesalahanku? Gila. Jadi kau masih mau berpura-pura tidak mau mengaku? Mengaku apa? Katakan dulu kepadaku perbuatan mana yang aku lakukan. Bawat, bagaimana Paman Bugang? Apakah kau tidak merasa salah menangkap orang? Tidak, Paman Bugang. Orang inilah pelakunya. Ia datang di saat yang tepat, yaitu hari ini. Apalagi? Oh, jadi aku kau tangkap hanya karena kebetulan hari ini aku lewat desa ini? Bagaimana kalau ada orang lain lagi yang lewat? Orang lain itu apakah akan mendapatkan perlakuan seperti yang aku alami ini? Kisanak, bersikaplah masuk akal. Kalau aku bersalah, sebutlah apa kesalahan yang aku perbuat. Aku berhak menyangkalnya kalau aku tidak merasa melakukan perbuatan itu. Negeri ini mempunyai tatanan. Kalian tidak boleh main hakim seenak kalian sendiri. Benarkah kau tidak merasa melakukan pemerkosaan pada salah seorang gadis kami sebulan yang lalu, anak muda? Pemerkosaan? Kau telah melakukan perbuatan biadab. Kau telah melakukan pemerkosaan kepada seorang gadis di desa ini. Setan kau. Perbuatanmu adalah perbuatan binatang. Tunggu. Dan dengar Kisanak semuanya. Kalian rupanya telah salah menangkap orang. Aku bukan orang yang kau maksud. Aku bahkan baru kali ini lewat di tempat ini. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke hutan Mentau. Aku sama sekali tidak tahu menau dengan tuduhan kalian. Nah, dengar. Dia menyebut hutan Mentau. Orang ini menyebut hutan Mentau. Jelas orang ini yang kita cari. Kita bakar saja dia. Ya, bakar saja. Bakar. Tunggu. Kalian salah menangkap orang. Bukan akulah pelakunya. Kalau memang benar sebulan yang lalu telah terjadi pemerkosaan di tempat ini, mengapa gadis itu tidak dipanggil untuk mengenali aku? Apakah aku orang yang memperkosanya? Bawat, bagaimana Paman? Panggil Denok ke sini. Untuk apa Paman? Panggil Denok, bawa dia kemari. Denok yang bisa menentukan apakah benar orang ini yang telah berbuat tidak senonoh kepadanya. Untuk apa? Untuk apa Paman? Sudah jelas orang ini yang melakukannya. Perhatikan rambut orang itu, Bawat. Rambut orang itu hitam, sedang orang yang memperkosa itu berambut putih. Ayo, panggil si Denok. Hanya Denok yang bisa memastikan benar orang ini atau bukan yang melakukan. Cepat! Baik, Paman. Pemuda yang bernama Bawat itu kemudian bergegas berjalan meninggalkan pendopo. Dua orang pemuda seusia Bawat bergegas menemaninya. Pendopo itu kemudian menjadi hening dalam menunggu Bawat menjemput seorang gadis yang nampaknya menjadi korban pemerkosaan sekitar sebulan yang lalu. Kameswara menebarkan pandangan matanya ke sekeliling. Beberapa orang masih tetap mengacungkan senjata kepadanya. Oh, padukuan ini, entah apa namanya, aku tidak tahu. Yang jelas penduduknya tidak begitu menikmati hidup. Hal itu terlihat dari rumah-rumah rumbia yang sederhana. Tak terlihat penduduk yang berada. Tak ada yang memiliki kuda. Padahal aku lihat tanah di sekitar tempat ini subur. Ada beberapa kemungkinan dengan keadaan ini. Mungkin penduduknya yang pemalas, atau mungkin karena tidak ada orang yang mampu membangkitkan minat dan gairah mereka untuk memacu diri. Nah, itu dia. Pemuda yang bernama Bawat itu telah kembali dengan membawa seorang gadis. Gadis itu tentu yang telah mengalami nasib buruk itu. Denok. Ada apa, Paman? Lihat orang itu. Kenapa? Baik, perhatikan wajah orang itu dan kemudian kenali.
apakah benar orang itu yang telah berbuat jahat kepadamu? Orang ini? Perhatikan, orang ini baru saja kami tangkap dan kami mencurigainya. Diakah lelaki yang telah memperkosamu? Orang ini... Benarkah orang ini yang memperkosamu? Jawablah, Deno. Orang inikah yang memperkosamu? Bagaimana, Deno? Benar, Paman. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.